Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisyah Yani Hasibuan, NIM 2523240104, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan, tujuan, dan fungsi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki berbagai landasan yang kuat dan komprehensif. Landasan-landasan ini menjadi dasar filosofis, yuridis, dan teoretis dalam pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, ada landasan filosofis, yaitu Pancasila sebagai landasan utama. Pancasila merupakan landasan filosofis utama dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila memberikan arah dan orientasi nilai dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua ada landasan yuridis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara menjadi landasan yuridis fundamental bagi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pendidikan, hak dan kewajiban warga negara serta sistem ketatanegaraan menjadi materi pokok dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang ketiga adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah dasar pemikiran yang berlandaskan pada realitas atau fakta sosial di masyarakat yang mencerminkan kebutuhan, tuntutan, dan karakteristik masyarakat untuk membentuk peraturan atau kebijakan. Yang keempat ada landasan psikologis, yaitu dasar pemahaman dari ilmu psikologi mengenai sifat dan tingkah laku manusia, terutama dalam konteks pendidikan dan pengembangan kurikulum. Pendidikan harus sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Lalu ada tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini dapat dikategorikan menjadi beberapa tingkatan, mulai dari tujuan umum hingga tujuan khusus yang lebih operasional. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan umumnya. Tujuan umum membentuk warga negara yang baik atau good citizenship. Tujuan utama pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga-warga yang baik, yaitu warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Indonesia. Lalu yaitu ada tujuan khusus. Yang pertama, A. Aspek kognitif. Aspek kognitif adalah kemampuan seseorang yang berhubungan dengan proses berpikir, penalaran, memori, pemahaman, dan perolehan pengetahuan. Yang B ada aspek afektif, yaitu aspek afektif adalah ranah yang mencakup perasaan, emosi, sikap, nilai, minat, dan watak individu yang mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial seseorang. Lalu yang ketiga ada aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik adalah ranah perkembangan yang berfokus pada kemampuan fisik, gerakan tubuh terkoordinasi, dan keterampilan bertindak yang melibatkan aktivitas fisik dan mental. Lalu yang ketiga ada tujuan jangka panjang, yaitu mewujudkan masyarakat madani dalam jangka panjang. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis, berkeadilan, berkeadaban, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang terakhir ada fungsi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki berbagai fungsi strategis dalam sistem pendidikan nasional dan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Yang pertama, ada fungsi edukatif, yaitu transfer pengetahuan kewarganegaraan berfungsi sebagai media transfer pengetahuan tentang sistem ketatanegaraan, hukum, politik, dan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua ada fungsi sosialisasi, yaitu sosialisasi nilai-nilai Pancasila pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana sosialisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, yaitu melalui pembelajaran yang sistematis dan berkelanjutan. Lalu ada fungsi kontrol sosial.
Pembentukan kesadaran hukum pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membentuk kesadaran hukum peserta didik dengan memahami sistem hukum dan aturan yang berlaku. Peserta didik diharapkan menjadi warga negara yang taat akan hukum. Lalu ada fungsi transformasi sosial, yaitu agen perubahan sosial melalui pendidikan kewarganegaraan. Peserta didik dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan sosial yang positif. Mereka diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan mengatasi berbagai permasalahan sosial. Yang terakhir ada fungsi kultural, yaitu pelestarian budaya bangsa. Pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi dalam melestarikan budaya bangsa, khususnya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan budaya Indonesia. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan membantu menjaga kontinuitas budaya dan dari generasi ke generasi. Baiklah, itulah penjelasan tentang landasan, tujuan, dan fungsi pembelajaran dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!